Joko berdiri di depan toko ayam potongnya, menatap lesu papan harga yang terpasang di dinding. Kandang-kandang ayam yang dulu berisik dan penuh semangat kini tampak sepi. Bahkan udara di sekitar toko terasa panas meskipun matahari sudah hampir tenggelam. Di luar, dunia bergerak dengan ritme yang cepat, namun baginya, waktu terasa begitu lambat. Utang menumpuk, pembayaran supplier terlambat, dan pelanggan mulai beralih ke pesaing yang lebih murah. Bisnis yang dulu dia banggakan kini hanya menyisakan rasa pahit di mulutnya. Joko tahu, jika keadaan ini terus berlanjut, dia akan kehilangan segalanya. Hari-hari semakin berat, dan Joko hanya bisa berharap agar ada keajaiban. Suatu malam, saat dia sedang duduk termenung di ruang belakang toko, seorang pria tua datang mendekat. Pria itu berpakaian lusuh, wajahnya dipenuhi keriput, namun matanya tajam, penuh misteri. Tanpa berkata sepatah kata pun, pria itu menyerahkan sebuah amplop kecil. "Ini untukmu," katanya singkat, dan tanpa menunggu tanggapan, ia berbalik pergi. Joko bingung, namun rasa penasaran membuatnya membuka amplop tersebut. Di dalamnya ada selembar kertas dengan tulisan tangan yang rumit dan sebuah gambar simbol yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Tangan Joko gemetar ketika membaca tulisan itu. "Pesugihan kandang bubrah," tulisnya. Sejenak, ia ragu untuk melanjutkan membaca, namun kata-kata itu seakan memanggilnya. Dijelaskan di dalam kertas itu bahwa seseorang yang terdesak bisa mendapatkan kekayaan melalui ritual tertentu yang melibatkan korban dan pengorbanan, sebuah jalan pintas untuk mencapai sukses yang luar biasa. Namun, ada harga yang harus dibayar, jiwa, akal sehat, dan kebahagiaan. Semakin Joko membaca, semakin dalam ia terperangkap oleh janji kekayaan yang ditawarkan, dan pikirannya mulai dipenuhi keraguan yang samar. Pada malam itu juga, Joko tidak bisa tidur. Bayangan tentang simbol dan ritual yang disebutkan dalam surat itu terus mengganggunya. Pikirannya terus berputar, membayangkan bagaimana bisnisnya akan bangkit kembali. Dia ingin berusaha lebih keras, namun ia tahu tak ada lagi yang bisa dia lakukan. Semua jalan terasa buntu. Di bawah sinar rembulan yang temaram, Joko memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang pesugihan yang ada dalam kertas itu. Esok harinya, setelah jam kerja usai, Joko mengunjungi seorang dukun tua yang dikenal oleh beberapa orang sebagai ahli dalam ilmu pesugihan. Tempat itu berada di ujung gang kecil, jauh dari keramaian. Kesan pertama saat Joko masuk adalah gelap dan angker. Ruangan itu hanya diterangi oleh cahaya dari beberapa lilin yang menyala redup. Dukun itu duduk dengan tenang, matanya menatap tajam ke Joko seolah mengetahui apa yang ada dalam pikirannya. Tanpa berkata apa-apa, sang dukun melambaikan tangannya, meminta Joko duduk. Joko menceritakan segalanya, tentang betapa terdesaknya dia untuk menyelamatkan bisnisnya, tentang kesulitan yang dihadapi, dan bagaimana pesugihan kandang bubrah telah mengusik pikirannya. Dukun itu mendengarkan dengan seksama, tanpa banyak bicara. Setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan, "Kamu ingin kekayaan, Joko. Tetapi ingat, harga yang harus dibayar tidak akan pernah sebanding dengan apa yang kamu dapatkan." Joko menatap dukun itu dengan penuh harap, namun rasa takut mulai muncul dalam dirinya. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya dengan suara tercekat. Dukun itu menatapnya dalam-dalam, "Kamu harus mengikuti ritualnya di kandang ayammu, dengan segala sesuatunya. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, namun kamu harus siap dengan segala konsekuensinya. Apapun yang kamu korbankan, itu tak akan bisa kembali." Joko merasa seolah ada beban berat yang tiba-tiba menjatuhkannya, namun dalam hatinya, ada secercah harapan yang membakar. Kekayaan, kesuksesan, semua itu seakan menjadi satu-satunya tujuan yang jelas di matanya. Ketika Joko pulang malam itu, langkahnya terasa ringan meski hatinya bergejolak. Semua keputusan telah diambil, dan ia merasa tak ada pilihan lain. Kandang ayam yang selama ini hanya menjadi tempat kerja keras dan keringat, kini akan menjadi tempat di mana nasibnya akan ditentukan. Ketika malam semakin larut, ia bersiap untuk melakukan ritual yang dijanjikan oleh dukun tua itu. Namun, di dalam hatinya, ada suara kecil yang bertanya, apakah ia benar-benar siap menanggung konsekuensinya. Tapi sudah terlambat untuk mundur. Malam itu, Joko tak bisa menahan kegelisahan yang menyelubungi dirinya. Kandang ayam yang selama ini hanya menjadi tempat dia mencari nafkah, kini terasa seperti sebuah ruang yang penuh misteri dan ancaman. Ia memandang sekeliling, memikirkan ritual yang harus dijalani. Di luar, hujan turun deras, suara air yang membentur atap menambah kesunyian malam. Kegelapan begitu dalam, hampir menyerupai kekosongan yang merayap ke dalam hatinya. Ini adalah satu-satunya cara, pikirnya,
berusaha menenangkan diri. Pagi harinya, Joko kembali menuju rumah dukun tua yang tadi malam ia temui. Langkahnya berat, penuh beban. Sejak pertemuan itu, ia tidak bisa berhenti berpikir tentang peringatan yang disampaikan sang dukun. Meski ketakutan merayap di dalam dada, hasrat untuk mengubah nasib lebih besar. Keputusan sudah diambil. Tak ada lagi jalan mundur. Di depan rumah dukun, Joko berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu mengetuk pintu dengan ketukan yang hampir tak terdengar. Dukun itu membuka pintu dengan senyum tipis, seolah sudah menunggu kedatangannya. "Kau datang lebih cepat dari yang kukira," katanya dengan suara yang dalam dan datar. Joko hanya bisa mengangguk, tak tahu apa yang harus dikatakan. Tanpa banyak kata, sang dukun mempersilakan Joko masuk dan duduk. Ruangan itu kembali dipenuhi cahaya redup dari lilin yang berkedip, mengesankan suasana yang aneh, seperti tempat di luar dunia nyata. Dukun itu menatap Joko tajam, seolah bisa membaca pikiran dan ketakutannya. "Kamu sudah siap?" tanyanya. Joko mengangguk pelan, meski hatinya berdebar hebat. Dukun itu lalu memberi petunjuk lebih rinci tentang ritual yang harus dilakukan di malam hari, tepat ketika bulan purnama. Kandang ayam, tempat yang selama ini menjadi tempat kerja keras Joko, kini akan menjadi tempat ia melakukan pengorbanan. Dukun memberi Joko sebuah pisau tajam, yang permukaannya berkilau dengan aneh. "Pisau ini adalah kunci," katanya, "gunakan dengan bijak. Setiap tetes darah yang tercurah akan mengikatmu dengan kekayaan." Hari yang dinanti pun tiba. Joko mempersiapkan segala sesuatunya dengan cemas. Kandang ayam itu kini tampak begitu berbeda, lebih besar, lebih gelap, seolah menyambutnya dengan pelukan dingin yang mengerikan. Di bawah sinar rembulan yang memancarkan cahaya suram, Joko menyiapkan segalanya sesuai petunjuk dukun. Ayam-ayam terbaiknya disiapkan, dan berbagai benda berharga yang telah ia kumpulkan untuk ritual ini tergeletak di lantai, siap untuk dikorbankan. Joko merasa dirinya seperti berada di ambang batas dunia yang lain, antara realitas dan kepercayaan yang telah menguasainya. Ketika semua sudah siap, Joko mengangkat pisau tajam itu, tangan bergetar, namun tekadnya semakin bulat. Dalam hening yang mencekam, ia mulai menyembelih ayam-ayam yang telah disiapkan, darah mereka mengalir ke tanah, menambah keangkeran malam itu. Setiap tetes darah yang jatuh seakan membuat suasana menjadi semakin tegang, semakin tidak wajar. Joko merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seperti ada energi yang mengalir melalui dirinya, mengikatnya pada ritual yang sedang berlangsung. Suara angin yang berdesir, kadang disertai suara bisikan yang tak bisa dimengerti, menambah rasa takut yang membuncah di dadanya. Setelah ayam-ayam itu tumbang, Joko melangkah lebih jauh. Ia mengambil benda-benda yang telah disiapkan, meletakkannya dengan hati-hati di sudut-sudut kandang, membentuk sebuah simbol yang sama persis seperti yang digambar dalam kertas yang diberikan dukun. Saat semua benda itu diletakkan dengan sempurna, dukun muncul dari kegelapan, berjalan perlahan ke arah Joko. "Sekarang, kau harus memberi sesuatu yang lebih dari sekadar darah," katanya dengan suara rendah, hampir seperti sebuah peringatan. Dukun itu mengulurkan tangannya ke Joko, meminta sesuatu yang lebih berharga dari tubuhnya, jiwa dan akal sehatnya. Joko merasa tubuhnya kaku, seolah ada yang mengikatnya pada tanah. Pada saat itu, segala rasa takut yang semula ada kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar, kerinduan akan kekayaan yang membutakan mata. Ia merasakan angin yang semakin kencang, menyentuh tubuhnya dengan dingin yang tajam. Dalam hatinya, suara-suara yang sebelumnya terpendam kini terdengar lebih keras, seolah memanggilnya untuk melangkah lebih jauh, lebih dalam. Dengan satu keputusan yang tidak bisa ditarik mundur, Joko menyerahkan dirinya pada ritual yang sudah dimulai. Segalanya terasa semakin dekat, kekayaan yang dia dambakan dan harga yang harus dibayar. Saat Joko menutup matanya, ia merasakan aliran energi yang semakin kuat. Suara desahan dan bisikan mulai memenuhi telinganya. Semua yang ia inginkan akan terwujud, tapi di balik impian itu, ada bayangan gelap yang mengikuti langkahnya. Dalam pikirannya, Joko merasa tidak ada lagi jalan mundur. Ritual ini akan membawa kekayaan, tetapi juga membawa perubahan yang tak bisa dia hindari. Malam itu, udara terasa semakin dingin. Angin yang berhembus membawa aroma tanah dan darah yang menguap dari lantai kandang. Joko berdiri di tengah-tengah simbol yang telah dia buat, tubuhnya seperti terikat pada kekuatan tak terlihat. Setiap inci dari tubuhnya terasa tegang, seolah-olah ada tangan yang mengikat jiwanya ke tempat itu. Di sekelilingnya, kegelapan semakin dalam, seolah melahap cahaya dari bulan purnama yang samar. Semua yang ada di sekitar kandang, dari ayam yang sudah disembelih hingga benda-benda yang tergeletak di lantai,
seakan bergetar dalam kesunyian yang mencekam. Dukun itu mendekat, langkahnya tenang dan pasti. "Sekarang," katanya pelan, "terimalah apa yang sudah dijanjikan." Joko menatap dukun itu dengan mata yang kosong, matanya tidak lagi memancarkan keraguan, hanya sebuah keinginan yang semakin membara. Tanpa berkata lebih, sang dukun mengangkat tangan, dan dari tangannya, sebuah cahaya aneh muncul, berpendar seperti api yang tidak terbakar. Cahaya itu menyelimuti seluruh kandang, menambah ketegangan dalam suasana malam yang sepi. Joko merasa tubuhnya seperti dihantam gelombang panas yang begitu kuat, tetapi tak satu pun dari tubuhnya yang bergerak. Semua yang ada di dalam dirinya seolah terkunci pada momen ini, seakan tidak ada waktu lagi untuk mundur. Keringat dingin mengalir di dahinya, meskipun udara malam begitu sejuk. Di dalam kandang yang sekarang dipenuhi dengan cahaya tersebut, ia merasa sebuah kekuatan mengalir melalui dirinya, menghancurkan semua rasa takut yang sebelumnya ada. Itu adalah rasa kekuatan, kekayaan, dan kemenangan yang selama ini dia dambakan. "Ambillah kekuatan itu," ujar dukun dengan suara yang dalam. "Namun ingat, harga yang harus dibayar tidak akan pernah terbayar dengan apapun yang kau punya." Suara dukun itu semakin membaur dengan angin, seolah mengingatkan Joko akan harga yang tak terhindarkan. Namun, Joko sudah tidak bisa mendengar apapun selain suara gemuruh yang membentur telinganya. Suara yang membawa janji-janji kemewahan, janji-janji yang telah membuatnya terlena dalam pesugihan ini. Rasa panas semakin kuat, dan tanpa disadari, dia mulai berteriak, seakan-akan tubuhnya terbelenggu oleh kekuatan tak kasat mata. Darah dari ayam yang telah disembelih sebelumnya kini menyebar ke seluruh lantai kandang, bercampur dengan tanah yang sudah lapuk. Dalam sekejap, sebuah bayangan besar muncul di hadapan Joko. Sebuah bentuk hitam, tinggi, dengan mata yang menyala berwarna hijau seperti api. Makhluk itu, entah apa, tampak nyata namun tak sepenuhnya ada. Joko terdiam, matanya terpaku pada sosok itu yang perlahan mendekat. Suara gemuruh semakin keras, dan Joko merasa dirinya terhanyut dalam arus kekuatan yang tidak bisa dia kendalikan. "Menerimalah," kata bayangan itu dengan suara yang menggetarkan. "Dengan ini, kekayaanmu akan datang, dan seluruh dunia akan mengakui keberadaanmu. Namun kau harus menyerahkan sesuatu yang lebih dari sekadar darah. Kamu harus menyerahkan pikiranmu, akalmu. Segala yang kau miliki tidak akan lagi milikmu sepenuhnya." Joko merasa kepalanya seperti ditarik ke dalam kekosongan yang mengerikan. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang membuatnya terguncang, tetapi hasrat untuk menjadi kaya dan sukses telah menutup telinga dan hatinya untuk segala peringatan. Tangan Joko bergerak tanpa sadar, terangkat menuju bayangan besar itu. Pisau yang sebelumnya dipegangnya kini terasa berat, hampir seperti ada yang mengarahkannya. Sebuah dorongan tak terlihat memaksanya untuk melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar ritual, sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam. Dia merasa tubuhnya seperti dikendalikan oleh kekuatan lain. Tubuhnya bergerak mengikuti kehendak bayangan itu tanpa bisa menahan diri. Ia merasakan seolah-olah akal sehatnya mulai terkikis sedikit demi sedikit. Pada detik itu, Joko merasa semuanya hancur. Pikiran-pikirannya terpecah-pecah, dan ketakutan mulai menyusup ke dalam dirinya. Namun di saat yang sama, ia merasakan kekayaan yang mulai mengalir ke dalam darahnya, merasuk ke dalam setiap pori tubuhnya. Tangan dan kakinya terasa ringan, tubuhnya bergetar karena energi yang baru saja mengalir. Tetapi kekuatan itu, meskipun memberi imbalan yang besar, mulai merampas dirinya, mengubah pikirannya menjadi kabur dan tak terkendali. "Apa yang sudah aku lakukan?" pikirnya, tetapi semua itu terlambat. Kekuatan itu sudah terlalu kuat, dan bayangan di depannya kini menjadi tak terbantahkan, mengendalikan setiap langkahnya. Joko merasa seperti sebuah lubang gelap yang semakin menelan seluruh dirinya. Kekayaan yang dijanjikan semakin nyata, namun harga yang harus dibayar jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Keesokan harinya, Joko terbangun dengan kepala yang terasa berat. Tubuhnya lelah, seolah baru saja menjalani perjalanan panjang yang tak terhingga. Di sekelilingnya, tidak ada yang berubah, tetapi ada sesuatu yang terasa sangat berbeda. Kandang ayam yang kemarin tampak gelap dan mencekam kini tampak biasa saja, meskipun udara di dalamnya masih dipenuhi hawa aneh yang sulit dijelaskan. Joko mencoba mengingat apa yang terjadi semalam, namun pikirannya kabur, seperti ada bagian dari dirinya yang hilang. Sesuatu yang telah berubah dalam dirinya, namun ia tidak tahu apa itu. Saat melangkah keluar dari kandang, Joko merasakan perubahan yang tak terduga. Ia merasa ringan, hampir seperti melayang. Tidak ada lagi beban yang menghimpit hatinya, tidak ada lagi rasa khawatir tentang bisnis yang terpuruk. Di luar, kehidupan berlanjut seperti biasa,
Orang-orang berlalu lalang, pedagang kaki lima sibuk menawarkan dagangan mereka, suara kendaraan terdengar di kejauhan. Namun, bagi Joko, dunia ini tampak berbeda. Semuanya lebih hidup, lebih cerah, seakan dunia ini adalah miliknya. Ia bisa merasakan kekuatan itu mengalir dalam tubuhnya. Keesokan harinya, segala sesuatu yang selama ini terasa mustahil, kini menjadi kenyataan. Toko ayam potongnya yang sempat sepi, kini dipenuhi pembeli yang tidak henti-hentinya datang. Pelanggan yang sebelumnya menghindar kini berlomba-lomba untuk membeli ayam dari Joko. Setiap pembeli membawa uang dalam jumlah besar, dan Joko merasa seperti seorang raja yang sedang memerintah dunia kecilnya. Setiap transaksi semakin memperbesar rasa percaya dirinya. Namun, di balik kesuksesan yang datang dengan begitu cepat, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Semakin ia mendalami kekayaan yang kini mengalir, semakin ia merasa ada sesuatu yang tak beres. Satu malam, saat Joko tidur, sebuah suara keras membangunkannya. Ia terbangun dalam keringat dingin, tubuhnya gemetar, jantungnya berdetak kencang. Sepertinya, ia mendengar suara langkah kaki berat di sekitar kandangnya, tetapi ketika ia membuka mata, tidak ada siapapun di sana. Suara itu menghilang seketika, tetapi rasa cemas yang muncul dalam dirinya tidak bisa hilang. Joko merasa dia sedang diawasi, merasa ada sesuatu yang mengikuti setiap langkahnya, meskipun tidak terlihat. Suara itu, meskipun tidak nyata, membuatnya merasa terperangkap dalam dunia yang tidak lagi dia kenali. Malam-malam berikutnya, Joko semakin sering terbangun dengan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Setiap kali ia menutup mata, bayangan gelap itu datang mengganggunya, bayangan besar dengan mata yang menyala, yang pernah ia lihat dalam ritual. Namun kali ini, bayangan itu tidak hanya muncul dalam kegelapan, tetapi juga dalam pikirannya, mengganggu setiap kesadarannya. Apa yang telah aku lakukan? Pikirnya, namun dalam hatinya, dia tahu jawabannya. Ia telah mengikat dirinya dengan kekuatan yang lebih besar dari yang bisa ia kendalikan. Kekayaan yang ia dambakan datang dengan harga yang tidak bisa ditaksir. Hari demi hari, perasaan aneh itu semakin meningkat. Keputusan-keputusan yang diambil Joko mulai terasa semakin tidak rasional. Ia merasa tidak bisa lagi mengendalikan dirinya, seolah ada tangan tak terlihat yang menariknya menuju sesuatu yang lebih gelap, lebih jauh dari yang pernah ia bayangkan. Bisnisnya berkembang pesat, tetapi semakin banyak pelanggan yang datang, semakin Joko merasa seperti ada sesuatu yang tidak wajar. Beberapa pembeli datang dengan wajah yang terbalik, mata yang kosong, seolah terhipnotis oleh pesugihan yang mengalir melalui Joko. Pelanggan-pelanggan itu datang dengan uang yang tidak bisa dijelaskan asal-usulnya. Namun, setiap transaksi yang dilakukan Joko semakin membuatnya merasa tidak nyaman. Ia merasa seperti bagian dari dirinya semakin terkikis, seperti kekayaan itu bukan miliknya lagi, tetapi milik entitas yang lebih besar, yang mengendalikan hidupnya. Setiap kali ia melihat dirinya di cermin, Joko merasa ada sesuatu yang berbeda. Matanya yang dulu hidup kini tampak kosong, seperti kehilangan arah. Rasa haus akan lebih banyak uang dan kekuasaan terus menggerogoti dirinya. Tapi dalam hatinya, ada suara yang berteriak, memperingatkan bahwa semua ini datang dengan konsekuensi yang jauh lebih mengerikan. Suatu malam, Joko memutuskan untuk pergi ke tempat yang pernah ia tuju sebelumnya, tempat di mana ia bertemu dengan dukun. Ia harus mencari jawaban. Sesampainya di sana, ia merasa ada sesuatu yang mengintai di balik bayang-bayang. Ruangan itu tampak lebih gelap dari yang ia ingat, seolah menginginkan dirinya untuk kembali. Dukun itu muncul, tatapannya tajam dan penuh makna. Kekayaanmu sudah datang, Joko, katanya, tapi jiwa dan akalmu sudah jadi milik kami. Joko merasa tubuhnya lemas, kesadaran mulai mengabur. Dalam hatinya, ia tahu bahwa pesugihan ini telah menguasai dirinya sepenuhnya. Joko merasa tubuhnya semakin lelah, tetapi tak ada yang bisa ia lakukan untuk menghentikan laju kehidupan yang terus bergerak di luar kendalinya. Setiap langkahnya terasa berat, seolah tanah yang diinjaknya semakin menjeratnya dalam sebuah pusaran yang tak terhindarkan. Meski ayam-ayam di kandang semakin banyak dan toko potongannya semakin ramai, Joko merasa ada sesuatu yang sangat salah. Setiap malam, ia selalu terbangun dengan perasaan mencekam, seperti ada bayangan besar yang mengintai di balik kegelapan. Suara gemuruh yang tak bisa ia jelaskan semakin mendalam dalam benaknya. Pikiran dan perasaan Joko kini terpecah, antara realitas dan bayangan yang semakin kuat menguasainya. Pada suatu malam yang penuh kegelapan, Joko kembali terbangun dengan keringat yang membasahi tubuhnya. Kali ini, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang lebih mengerikan. Ketika ia membuka matanya, ia melihat bayangan besar itu berdiri di depannya,
lebih nyata dan lebih mengerikan daripada sebelumnya. Mata hijau bercahaya itu menatapnya dengan penuh kebencian, dan suara gemuruh yang memekakan telinga bergema dalam benaknya. Kau telah melangkah terlalu jauh, Joko, suara itu berbisik, kau tak bisa kembali. Joko merasa tubuhnya semakin terhimpit, seolah ada beban yang tak bisa ia angkat. Tangan Joko terangkat dengan sendirinya, memegangi kepala yang terasa semakin berat. Ia mencoba berteriak, mencoba melawan bayangan itu, tetapi suaranya tak keluar. Rasa takut dan kepedihan semakin mendalam, menelusup ke dalam setiap serat tubuhnya. Namun yang membuatnya terhenyak adalah kata-kata yang terdengar dalam pikirannya. Apa yang telah aku lakukan? Joko tahu jawabannya. Dia telah memperdagangkan jiwanya untuk kekayaan, dan sekarang, bayangan itu datang untuk menagih janji. Kekuatan yang telah dia terima kini berubah menjadi kutukan yang menggerogoti setiap bagian dari dirinya. Dengan tangan gemetar, Joko berusaha bangkit dari tempat tidurnya. Ia berjalan menuju cermin besar yang ada di sudut ruangan. Ketika ia menatap wajahnya, ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Wajahnya tampak lebih tua dari usia sebenarnya, matanya kosong dan tak bercahaya. Ada bekas-bekas kelelahan yang tampak jelas, seolah hidupnya telah disedot habis. Rasa cemas dan ketakutan menyerang jiwanya. Joko merasa semakin jauh dari dirinya sendiri, terperangkap dalam dunia yang penuh dengan bayangan dan bisikan. Namun, saat ia berbalik untuk pergi, ada sesuatu yang mengejutkannya. Di kaca itu, bayangan besar dengan mata hijau menyala muncul di belakangnya. Joko terkejut, tubuhnya gemetar hebat. Kau sudah melangkah lebih jauh, Joko, bisik bayangan itu. Sekarang, harga yang harus kau bayar adalah akal sehatmu. Tanpa bisa ditahan, tubuh Joko terjatuh ke lantai, tenggelam dalam rasa sakit yang tak tertahankan. Setiap bagian tubuhnya terasa sakit, seolah-olah jiwanya sedang diperas dari dalam. Dia bisa merasakan kekuatan itu, kekuatan yang selama ini memberinya segala kekayaan. Tapi kali ini kekuatan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih menakutkan. Semakin dia berusaha melawan, semakin dalam ia terjebak. Akhirnya, dengan napas yang tersengal-sengal, Joko berusaha bangkit dari tanah. Ia tahu bahwa ia harus kembali ke tempat yang pertama kali memperkenalkan kekuatan ini, tempat yang penuh dengan misteri dan keangkeran. Dengan langkah yang lemah, ia pergi menuju rumah dukun itu, berharap menemukan jawaban, berharap ada jalan keluar dari pusaran yang telah mengikatnya. Di dalam hatinya, ia merasa tidak ada lagi tempat yang aman. Semua yang ia percayai telah berubah menjadi mimpi buruk yang tak bisa dia bangun. Ketika Joko sampai di depan rumah dukun, suasana terasa sangat berbeda. Tidak ada suara apapun, hanya angin yang berdesir pelan di malam yang sepi. Ia mengetuk pintu dengan tangan yang gemetar. Pintu terbuka perlahan, dan sang dukun muncul di ambang pintu. Wajahnya yang penuh misteri menatap Joko tanpa ekspresi. Kau kembali, kata dukun itu dengan suara yang rendah dan dalam, tapi kau sudah terlambat. Joko merasa tenggorokannya kering. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya dengan suara yang hampir tak terdengar, tetapi sang dukun hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung banyak makna yang tidak bisa dipahami. Dukun itu mempersilakan Joko masuk, dan ruangan itu tampak lebih suram dari yang ia ingat. Lilin-lilin yang menyala tampak lebih redup, bayangan-bayangan yang bergerak seakan semakin mengintai. Kekayaan yang kau inginkan datang dengan harga yang sangat tinggi, kata dukun itu, dan sekarang, kau akan membayar harga yang sebenarnya. Joko menatap dukun itu dengan mata penuh permohonan. Apa yang harus aku bayar? Tanyanya, suara serak. Dukun itu mengangguk pelan. Akalmu, Joko. Itu adalah harga yang harus kau bayar. Joko merasa tubuhnya melayang ketika dukun itu mengatakan kata-kata terakhirnya. Akalnya mulai terasa kosong, dan sebuah rasa ketidakberdayaan yang luar biasa menguasai dirinya. Semua yang pernah dia impikan, kekayaan, kesuksesan, dan kemegahan, tiba-tiba terasa begitu jauh, seperti kabut yang menghilang saat matahari terbit. Di dalam hati, ia mulai merasakan sebuah keputusasaan yang dalam. Ia telah mengorbankan begitu banyak, namun apa yang ia dapatkan hanya kebingungannya sendiri. Apa maksudmu? Suara Joko hampir tak terdengar, bibirnya bergetar. Dukun itu menatapnya dengan mata yang penuh makna. Senyumannya semakin lebar, seolah ada kepuasan yang mendalam melihat penderitaan Joko. Kekayaan datang dengan harga, Joko. Dan harga itu adalah akal sehatmu, jawab dukun dengan tenang. Kau akan menjadi raja di dunia ini, tetapi tak akan ada satupun yang bisa mengerti pikiranmu. Semua yang kau sentuh akan hancur menjadi debu, karena pikiranmu akan terpecah, tak lagi utuh.
Joko merasakan seluruh tubuhnya lemas, seolah-olah segala tenaga dalam dirinya habis terkuras. Kata-kata dukun itu terngiang-ngiang di telinganya, menghantui setiap langkahnya. Dunia sekitarnya kini tampak kabur dan terdistorsi. Ia merasa seperti berada dalam mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Ketika ia mencoba berbicara, kata-katanya terputus-putus, berlarian seperti debu yang tak bisa dikendalikan. Semakin ia berusaha berpikir, semakin berat rasa sakit di kepalanya. Setiap pikiran terasa terjepit, terperangkap dalam ruang yang semakin sempit. Malam itu, Joko kembali ke rumahnya dengan langkah yang terseok-seok. Ia tak bisa lagi merasakan kebanggaan yang dulu memenuhi dadanya. Segala sesuatunya terasa hampa. Toko ayam yang dulu ramai kini tampak seperti gedung kosong. Pelanggan yang dulu datang berbaris untuk membeli ayam kini tak terlihat. Keheningan itu menyelubungi setiap sudut rumah dan usaha yang telah dia bangun. Namun, Joko tahu ini bukan hanya karena sepinya toko. Ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan, kekosongan dalam dirinya yang semakin dalam. Ketika ia memasuki rumah, suasana tampak sama seperti sebelumnya, sunyi dan suram. Tapi kali ini, Joko bisa merasakan adanya bayangan yang mengawasi setiap geraknya. Bayangan itu lebih nyata daripada sebelumnya, seperti sebuah entitas yang mengikuti setiap langkahnya. Ia merasakan ketakutan yang semakin dalam. Di setiap sudut rumah, di setiap cermin yang ia tatap, bayangan itu selalu ada. Seolah-olah, ia telah terperangkap dalam dunia yang bukan miliknya lagi, dunia yang dikuasai oleh kekuatan yang lebih besar dan tak terjangkau oleh akalnya. Joko berlari ke cermin besar di ruang tamu, berharap untuk melihat wajah yang familiar, wajah yang dulu penuh dengan kebanggaan dan keyakinan. Namun yang ia temui di cermin itu hanyalah sebuah wajah yang tak dikenalinya. Wajah yang tampak lebih tua, lebih hampa, dengan mata yang kosong, tanpa ekspresi. Ia meraih cermin itu dengan gemetar, dan tiba-tiba, bayangan hitam muncul di belakangnya, lebih jelas dari sebelumnya. "Kau telah menjadi milikku, Joko," bisik bayangan itu, suaranya menggetarkan seluruh tubuh Joko. "Segala sesuatu yang kau miliki, termasuk jiwamu, sudah menjadi milik kami." Dengan terengah-engah, Joko berlari keluar dari rumah, mencoba mencari udara segar yang bisa membuatnya merasa lebih tenang. Namun saat melangkah keluar, dunia di sekitarnya tampak terdistorsi. Lampu-lampu jalanan tampak redup, bayangan yang membesar seolah menyelimuti seluruh kota. Di tengah keramaian, Joko merasa seperti berada di dunia lain, sebuah dunia yang asing, yang tidak bisa lagi ia kendalikan. Semua orang yang ia temui tampak tak peduli, bahkan tidak melihatnya. Ia mulai merasakan bahwa dunia yang ia kenal sebelumnya telah menghilang, dan kini ia hanya berada di dalam sebuah ilusi yang tercipta dari pikirannya yang terganggu. Ketakutannya semakin menjadi-jadi. Joko merasa matanya berputar, dan tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Apa yang telah terjadi pada diriku? Pikirnya, namun tak ada jawaban yang datang. Hanya suara gemuruh yang semakin keras, menguasai setiap pikiran yang ada dalam benaknya. Ia mencoba untuk berbicara, namun kata-katanya terhenti. Segala sesuatu yang pernah dia yakini kini menjadi bayangan gelap yang menghantui dirinya. Ia merasa semakin terisolasi, semakin jauh dari dunia yang dulu dikenalnya. Namun, di balik rasa cemas yang mencekam, Joko mulai menyadari satu hal yang mengerikan, bahwa ia tidak bisa lagi melarikan diri. Tidak ada jalan keluar dari cengkraman pesugihan ini. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, semakin mengikatnya dalam dunia yang penuh dengan bayangan dan ketakutan. Dalam dirinya, ia tahu bahwa dia telah menjual jiwanya, dan harga yang harus dibayar lebih tinggi dari yang bisa ia bayangkan. Kekayaan dan kesuksesan yang ia raih kini terasa seperti kutukan yang menggerogoti jiwanya. Joko merasa seolah dunia di sekelilingnya sedang runtuh. Langit yang tadinya cerah kini mendung, dipenuhi awan hitam yang tampak menggantung lebih rendah dari biasanya. Setiap kali ia mencoba melihat sekeliling, bayangan hitam itu semakin dekat, semakin menguasai setiap sudut pandangannya. Dalam setiap langkah yang terasa semakin berat, ada perasaan yang tidak bisa ia hilangkan, bahwa ia telah terperangkap dalam sebuah jerat yang tak dapat ia lepas. Bisnisnya yang berkembang pesat, toko ayam yang dahulu ramai, semuanya kini terasa hampa. Semakin banyak uang yang datang, semakin besar pula bayangan itu mengintainya. Setiap malam, mimpi buruk datang tanpa henti. Joko terbangun dengan keringat dingin, tubuhnya gemetar. Bayangan itu, bayangan besar dengan mata yang menyala, selalu menunggu di sudut gelap ruangan. Semakin ia berusaha untuk menutup matanya dan kembali tidur, semakin jelas bayangan itu menampakkan dirinya, makhluk yang menyimpan dendam dan kegelapan dalam setiap gerakannya.
Apa yang kau inginkan dariku? Joko berteriak dalam mimpinya, tapi suara itu hanya bergema. Tak ada jawaban selain bisikan yang menakutkan di telinganya. Setiap malam ia terbangun dengan rasa takut yang lebih dalam, seperti sedang dihadapkan pada sesuatu yang tak bisa ia hindari. Pada suatu pagi, Joko merasa ada yang berbeda. Ketika ia melangkah keluar rumah, udara terasa sangat tebal, hampir menekan dada. Joko berjalan menuju toko ayamnya dengan langkah yang terburu-buru, namun semakin ia mendekat, semakin ia merasa ada sesuatu yang mengintai di balik bayangan-bayangan yang ada di sekitarnya. Ketika ia membuka pintu toko, pandangannya disambut oleh keheningan yang luar biasa. Toko ayam yang sebelumnya ramai, kini tampak sepi. Tidak ada pelanggan yang berdatangan, dan bahkan suara ayam pun tidak terdengar. Semua barang yang biasanya ada di rak kosong, seperti tidak ada kehidupan yang tersisa di sana. Dengan tangan yang gemetar, Joko berusaha mengecek setiap sudut toko. Ada yang tidak beres. Setiap kali ia berbalik, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya, sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Di balik kaca jendela, bayangan hitam itu muncul, semakin mendekat, semakin mengintai. Kau tidak bisa menghindari kami, Joko. Suara itu terdengar jelas dalam benaknya, membuat darahnya membeku. Ia ingin berlari, ingin melarikan diri, tetapi kakinya terasa terikat, seperti ada kekuatan yang lebih besar dari dirinya yang menahannya untuk tetap tinggal. Joko jatuh terduduk di lantai, menatap kosong ke arah bayangan yang kini mengelilinginya. Keterasingan semakin menggerogoti dirinya, ia merasa seolah tidak ada lagi yang mengenalnya. Dunia ini terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Setiap orang yang ia temui, setiap interaksi yang ia jalani, terasa kosong dan tidak berarti. Bahkan keluarganya yang dulu selalu mendukungnya kini tampak jauh dan tidak peduli. Apa yang telah aku lakukan? Pikirnya, tetapi ia tahu jawabannya. Kekayaan yang datang dengan begitu cepat telah merenggut jiwanya, meninggalkannya dalam kesepian yang mendalam. Dari sudut toko, sebuah suara keras terdengar, membuat Joko terlonjak. Joko? Suara itu datang dari bayangan yang semakin mengelilinginya. Kau tidak bisa melarikan diri dari kami. Bayangan itu bergerak, melingkari tubuhnya, semakin dekat, semakin menekan. Joko mencoba berdiri, mencoba untuk melawan, tetapi kekuatan itu lebih besar dari yang bisa ia hadapi. Setiap kali ia mencoba untuk melepaskan diri, bayangan itu semakin kuat. Rasanya seperti ia sedang ditarik ke dalam kegelapan yang tak terhingga, dan tidak ada yang bisa menolongnya. Seketika, ia teringat akan peringatan dukun itu, bahwa ia akan kehilangan akalnya, bahwa harga yang harus ia bayar adalah jiwanya. Dan sekarang, harga itu terasa sangat nyata. Joko merasakan pikirannya terpecah, seolah ada dua bagian dari dirinya yang saling bertentangan. Bagian dari dirinya yang masih ingin melawan, dan bagian yang sudah lelah, pasrah dengan takdir yang telah ditentukan. Setiap harapan yang ia miliki kini hancur berkeping-keping, tak ada lagi jalan keluar. Semakin ia berjuang, semakin dalam ia tenggelam dalam kekosongan yang menelan dirinya. Dengan napas yang tersengal, Joko merasakan tubuhnya terjatuh kembali ke lantai. Bayangan itu kini benar-benar menguasai dirinya. Suara bisikan itu semakin keras, mengisi setiap celah pikirannya. Kau telah memilih jalanmu, Joko, suara itu berkata dengan penuh kebencian. Kekayaan datang dengan harga, dan kini kau harus membayar dengan segalanya. Dalam kegelapan yang semakin mendalam, Joko merasakan tubuhnya menjadi semakin lemah, pikirannya semakin kabur. Ia merasa dirinya seperti terseret ke dalam jurang yang tidak bisa ia hindari. Segala yang ia miliki, segala yang telah ia capai, kini tidak lebih dari ilusi semata. Ketika cahaya terakhir yang ia rasakan memudar, Joko tahu bahwa tidak ada yang bisa diselamatkan. Kekayaan yang telah ia kejar kini menjadi kutukan yang tak terelakkan. Dalam bayangan yang mengelilinginya, ia hanya bisa terdiam, tenggelam dalam gelapnya dunia yang telah ia pilih. Keinginan untuk bebas, untuk kembali ke kehidupan yang lebih sederhana, hanya tinggal kenangan yang semakin kabur, hilang dalam kegelapan yang tak bisa ia hindari. Keheningan yang mencekam kini menjadi teman setia bagi Joko. Bayangan hitam itu, yang dahulu hanya sebuah kecemasan yang menghantui pikirannya, kini telah sepenuhnya menguasai dirinya. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seolah kakinya tertanam dalam lumpur hitam yang dalam. Dunia di sekelilingnya tampak seperti kabut yang menutupi kenyataan, membuatnya semakin terperangkap dalam ilusi yang diciptakannya sendiri. Tidak ada yang tersisa, selain rasa sakit yang menggerogoti jiwanya, kekosongan yang semakin dalam. Ketika ia melangkah keluar toko ayam yang kini tampak terbengkalai, angin malam yang dingin menyapu wajahnya.
Langit di atasnya seolah terpecah, tak lagi menampakkan bintang yang dulu selalu ia lihat dengan penuh harapan. Semua berubah menjadi gelap, tak ada lagi arah yang jelas. Rintik hujan mulai turun perlahan, tetapi itu tidak cukup untuk menyembuhkan luka dalam yang semakin membengkak. Joko merasakan tubuhnya semakin lemah, napasnya semakin sesak. Tak ada jalan keluar, tak ada lagi tempat untuk melarikan diri. Ia berjalan dengan langkah yang tak terarah, mengikuti jalan yang entah mengarah kemana. Semua yang ada di depannya kini tampak seperti bayangan samar yang tak bisa ia sentuh. Setiap wajah yang ia temui terlihat begitu asing, seperti tidak ada lagi yang mengenalnya. Bahkan wajah istrinya, yang dulu penuh kasih, kini tampak seperti bayangan yang terhapus dalam ingatannya. Segala kenangan indah yang pernah ia miliki kini seperti kabut yang hilang tertiup angin. Joko merasa semakin jauh dari segala yang pernah dia perjuangkan. Tiba-tiba, sebuah suara memanggil namanya. Suara itu datang dari belakang, namun ketika Joko menoleh, ia tak melihat siapapun. Hanya bayangan hitam yang semakin dekat, semakin melingkupi dirinya. Joko? Suara itu kembali terdengar, lebih keras, lebih dalam. Joko berhenti, gemetar. Ia tahu suara itu bukanlah suara orang biasa. Suara itu adalah suara yang datang dari dalam dirinya, dari kegelapan yang telah menguasainya. Kau tidak bisa melarikan diri, suara itu berbisik lagi, kali ini dengan kehadiran yang lebih nyata. Joko ingin berteriak, ingin melawan, namun tubuhnya seperti terkunci. Ia hanya bisa berdiri diam, merasakan bayangan itu semakin menutupi seluruh pandangannya. Kekayaan yang kau cari datang dengan harga yang lebih mahal dari yang kau bayangkan, suara itu terdengar jelas di telinganya. Sekarang, lihatlah dirimu. Lihatlah apa yang telah kau lakukan pada dirimu sendiri. Joko menatap tangan-tangannya yang gemetar. Ia merasakan tubuhnya semakin lelah, seolah-olah semua tenaganya telah terkuras habis oleh kekuatan yang mengendalikannya. Dengan napas yang tercekat, Joko mulai merasakan sesuatu yang lebih menakutkan, kehilangan kendali atas pikirannya. Setiap kali ia mencoba untuk berpikir dengan jernih, pikiran-pikiran gelap itu semakin mendalam, semakin menghancurkan apa yang tersisa dari dirinya. Ia tak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan bayangan yang diciptakannya sendiri. Dunia yang dulu ia kenal kini hanya tinggal kenangan yang pudar. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi, pikirnya, tetapi bahkan itu pun mulai terasa kabur. Apa yang tersisa dalam dirinya hanyalah kehampaan. Joko terjatuh ke tanah, tidak ada lagi kekuatan untuk berdiri. Setiap serat tubuhnya terasa sakit, seolah ia sedang dihancurkan oleh dunia yang telah ia pilih. Ia merasakan air mata menetes dari matanya, tetapi air mata itu bukan lagi tanda penyesalan. Itu adalah tanda bahwa ia telah benar-benar kehilangan segalanya, kehilangan jiwanya, kehilangan kemanusiaannya. Bayangan itu semakin mendekat, semakin menguasai pikirannya. Kau tidak akan pernah bebas, Joko, suara itu terdengar lebih dekat lagi, dan kali ini, tidak ada harapan yang tersisa. Pada saat itu, Joko menyadari satu hal yang sangat mengerikan, bahwa ia telah menjadi bagian dari kekuatan yang telah ia coba kendalikan. Pesugihan itu bukan hanya telah mengubahnya menjadi makhluk yang terperangkap dalam kutukan, tetapi juga telah mengubahnya menjadi bagian dari kegelapan itu sendiri. Semua yang ia anggap sebagai kekayaan kini berbalik menjadi neraka yang menelannya hidup-hidup. Ia tidak lagi melihat dunia dengan mata manusia, tetapi dengan mata makhluk yang terjebak dalam bayangannya sendiri. Semua yang tersisa hanyalah kegelapan yang tak berujung. Dalam keputusasaan yang mendalam, Joko tahu bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki semuanya. Semua yang ia perjuangkan kini telah berubah menjadi kutukan. Tidak ada yang bisa mengembalikan waktu, tidak ada yang bisa menghapus segala kesalahan yang telah ia buat. Kini, ia hanya bisa merasakan bagaimana kegelapan itu menyelubungi dirinya sepenuhnya. Dan di dalam kegelapan itu, ia menghilang, selamanya terperangkap dalam harga yang harus dibayar untuk kekayaan yang tak pernah ia harapkan. Ketika dunia sekeliling Joko akhirnya benar-benar hilang dalam kegelapan, ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ada perasaan yang tak bisa ia ungkapkan, sebuah perasaan yang datang seperti kilatan petir di tengah malam. Rasa sesak itu menyesakkan dada, namun anehnya, tak ada lagi rasa takut. Yang ada hanya hampa, yang dalam dan menggerogoti dirinya. Ia merasa seperti tidak lagi hidup, seolah dirinya hanyalah bayangan yang mengambang di antara dunia nyata dan dunia yang diciptakannya sendiri. Namun, di tengah kehampaan itu, ada sebuah suara yang perlahan muncul. Suara yang terdengar begitu lemah, namun begitu nyata. Joko? Suara itu kembali memanggilnya,
kali ini dengan kehangatan yang tak biasa. Joko mencoba mengangkat kepala, meskipun tubuhnya terasa seperti tak lagi memiliki kekuatan. Perlahan, wajah istrinya, Sari, muncul dalam pandangannya. Matanya tampak penuh kecemasan, seperti mencari dirinya di tengah kegelapan. "Kau masih hidup, Joko. Kau harus kembali," katanya dengan lembut, meski suaranya terdengar penuh harap. Joko terdiam, merasakan hatinya yang telah beku selama ini mulai berdebar pelan. Ia ingin meraih tangan Sari, ingin kembali ke dunia yang telah ia tinggalkan begitu lama. Namun, bayangan hitam itu masih ada, menghantui setiap sudut pandangannya, membatasi kemampuannya untuk bergerak. "Aku sudah terlalu jauh, Sari," jawabnya dengan suara tercekat. "Aku sudah mengorbankan semuanya, bahkan jiwaku sendiri." Dalam keputusasaan, Joko merasa bahwa dirinya sudah terlalu terperangkap dalam dunia gelap ini. Semua yang ia miliki, semua yang ia perjuangkan, kini telah menjadi debu. Tetapi Sari tidak menyerah. Ia mendekat, menggenggam tangan Joko yang dingin, seolah berusaha memberi kehangatan yang hilang. "Tidak ada yang terlalu jauh untuk kembali, Joko," katanya, matanya penuh dengan cinta dan kesedihan. "Kau masih punya aku, kau masih punya kesempatan. Jangan biarkan kegelapan ini menelanmu sepenuhnya." Kata-kata itu seperti secercah cahaya di tengah kegelapan yang begitu pekat. Joko merasa ada yang membangkitkan harapan dalam dirinya, meski sangat kecil dan rapuh. Bayangan hitam itu mulai bergerak semakin mendekat, seolah tidak ingin melepaskan Joko begitu saja. "Kau tidak bisa lari, Joko. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu," suara itu berbisik dengan nada yang lebih dalam, mengisi setiap ruang dalam pikirannya. Namun, suara Sari yang penuh kasih menggema lebih kuat. "Kau lebih kuat dari ini. Ingat siapa dirimu, Joko. Ingat semua yang telah kau perjuangkan, semua yang kau cintai." Kata-kata itu seakan menjadi pelita yang menembus kegelapan, memberikan secercah harapan yang begitu rapuh, namun sangat berarti. Joko menggigit bibirnya, berusaha untuk mengumpulkan semua tenaga yang tersisa dalam dirinya. Bayangan itu semakin mendekat, namun di dalam hatinya, sebuah tekad mulai muncul. Meskipun dirinya sudah sangat lemah, meskipun tubuhnya hampir tak lagi mampu bergerak, ia tahu bahwa ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ada yang harus ia lakukan, ada harga yang harus ia bayar, tetapi bukan dengan menyerah. Ia harus berjuang untuk keluar dari kegelapan ini, untuk menyelamatkan dirinya dan orang-orang yang masih mencintainya. Dengan susah payah, Joko mulai berdiri. Rasa sakit yang menyengat seluruh tubuhnya tak bisa lagi ia hindari, namun ia terus melangkah, meskipun setiap langkah terasa seperti beban yang lebih berat. Bayangan hitam itu mencoba menahannya, menghalangi setiap upaya yang ia lakukan, namun Joko semakin kuat, semakin teguh. "Aku tidak akan terjebak dalam kegelapan ini," pikirnya dengan tekad yang mulai tumbuh dalam dirinya. "Aku akan keluar. Aku akan kembali." Dengan setiap kata itu, ia merasakan sedikit demi sedikit cahaya mulai menerobos kegelapan yang menyelubunginya. Sari, yang masih berdiri di sampingnya, tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya menggenggam tangan Joko lebih erat, memberikan kekuatan melalui kehadirannya. Perlahan, bayangan hitam itu mulai memudar, tergerus oleh tekad Joko yang tak terhalang. Ia tahu bahwa untuk kembali, ia harus menghadapi ketakutannya, menghadapi setiap kesalahan yang pernah ia buat. Tetapi yang lebih penting lagi, ia harus mengakui bahwa dirinya bukan hanya korban dari pesugihan yang ia pilih, tetapi juga orang yang masih bisa berubah, jika ia mau. Dengan setiap langkah yang Joko ambil, rasa sakit yang menggerogoti tubuhnya semakin terasa nyata. Setiap ototnya, setiap sendi dalam tubuhnya, terasa seperti terpelintir. Kelelahan yang luar biasa mulai menguasai dirinya, tetapi ada satu hal yang membuatnya terus berjalan. Tekad. Tekad untuk kembali ke dunia yang ia tinggalkan, untuk memperbaiki kesalahannya, dan untuk melindungi orang-orang yang masih mencintainya. Namun, semakin ia berusaha untuk bergerak maju, semakin ia merasa seperti ada kekuatan yang menariknya mundur, kembali ke dalam kegelapan yang hampir menguasainya. Bayangan hitam itu masih terus mengejarnya, bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, mengancam untuk menelan setiap jejak langkah yang ia tinggalkan. "Kau tidak akan bisa kembali, Joko," suara itu berbisik dalam kegelapan, mengisi pikirannya dengan rasa putus asa. Namun, di dalam hatinya, ada sebuah bisikan kecil yang mengatakan sebaliknya. "Aku masih bisa melawan. Aku masih bisa memilih untuk berubah." Meskipun tubuhnya lemah, meskipun pikirannya hampir tak lagi utuh, suara itu semakin jelas, semakin kuat,
seakan memberikan jalan keluar yang sempat hilang. Sari berdiri di sampingnya, wajahnya penuh kecemasan, namun ada cahaya harapan di matanya. Ia melihat Joko berjuang, meskipun ia tahu betapa berat beban yang harus ditanggung oleh suaminya. "Kau tidak sendiri, Joko," kata Sari dengan suara yang lembut namun penuh kekuatan. "Aku ada di sini. Aku akan selalu ada untukmu." Kata-kata itu membangkitkan semangat dalam diri Joko. Ia mengangkat kepalanya, menatap Sari dengan mata yang kini mulai bercahaya. "Aku harus keluar dari sini, Sari. Aku harus membayar harga yang seharusnya aku bayar," jawabnya dengan suara yang penuh tekad. Namun, bayangan hitam itu tidak tinggal diam. Ia semakin mendekat, semakin mengancam. "Apa yang akan kau bayar, Joko? Semua yang kau miliki sudah diambil. Apa yang tersisa?" Suara itu menggema di sekelilingnya, mengisi ruang yang semakin sempit. Joko merasakan seluruh tubuhnya semakin terhimpit oleh kegelapan itu, namun di dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang lebih kuat, sebuah kekuatan untuk memilih. "Aku mungkin telah terperangkap, tetapi aku masih bisa memilih bagaimana aku mengakhiri kisah ini," pikirnya, meskipun ia tahu harga yang harus dibayar tidak akan mudah. Sari meraih tangan Joko, menggenggamnya erat. "Kau tidak harus menghadapi ini sendirian," katanya, matanya berbinar penuh keyakinan. "Kita akan keluar bersama-sama. Aku akan selalu mendampingimu." Kata-kata itu memberi Joko kekuatan yang luar biasa. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia tidak bisa kembali ke masa lalu. Ia harus menghadapi semua akibat dari pilihannya. Namun ia juga tahu bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak akan lari lagi. Ia harus berjuang untuk apa yang benar, untuk kebahagiaan yang sempat ia lupakan. Bayangan hitam itu semakin menggila, mencoba menelan mereka berdua, mencoba menghancurkan harapan yang baru saja tumbuh. "Kau sudah terlambat, Joko. Semuanya sudah berakhir." Namun, kali ini, suara itu tidak bisa menghentikan tekad Joko. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan setiap detik berlalu dengan penuh kesadaran. Ia tahu bahwa untuk bisa keluar dari kegelapan ini, ia harus memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar keinginannya untuk selamat. Ia harus memberi segalanya, bahkan jika itu berarti mengorbankan dirinya. Dengan kekuatan yang tersisa, Joko menarik Sari ke dalam pelukannya, merasa kehangatan tubuhnya yang lembut. "Ini adalah harga yang harus aku bayar," katanya dengan suara yang penuh rasa penyesalan, namun juga penuh kedamaian. Ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali, tidak ada cara untuk menghindari konsekuensi dari tindakan yang telah ia ambil. Tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa siap untuk menghadapi semuanya, untuk menanggung semua beban itu dengan hati yang terbuka. Ia tidak lagi takut pada bayangan hitam itu, karena ia tahu bahwa kegelapan hanya akan ada jika ia membiarkannya. Saat bayangan hitam itu akhirnya menelan mereka, Joko merasakan dirinya tenggelam dalam kegelapan yang luar biasa. Namun, di dalam kegelapan itu, ada kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa seperti kembali ke rumah, meskipun rumah itu bukan tempat fisik. Itu adalah tempat dalam dirinya yang selama ini ia lupakan. Ketika semuanya berakhir, ia tahu bahwa ia telah membayar harga yang seharusnya ia bayar, dan meskipun tak ada lagi yang tersisa, hatinya merasa lebih ringan dari sebelumnya.